Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya awal benar-benar terjun ke dunia vaksin, vaksin memvaksin ya. Awalnya sebenarnya lebih ke kampung saya. Kondisinya tingkat kematiannya itu tinggi banget. Sampai 23 orang yang meninggal di kampung saya, di kampung Bowok sini ya. Kemudian yang terpapar itu hampir 238 orang. Jadi benar-benar zonanya tuh zona hitam, benar-benar ngeri lah di sini. Sehingga speaker masjid itu tiap hari itu bunyi innalillahi itu bisa tiap hari itu bunyi speaker masjid sampai akhirnya kita diskusi sama takmir segala macam untuk tidak usah diumumkan lagi karena bikin takut satu kampung gitu sehingga imunnya turun dan malah tambah banyak ketularannya seperti itu. Nah, akhirnya saya coba cari pendanaan waktu itu karena saya sendiri saya nggak sanggup kalau suruh danain acara vaksin sendiri dengan total penduduk yang hampir 1.500 nggak mungkin. Langkah pertama yang saya lakukan saya koordinasi dulu ke Kodim, ke Korem waktu itu alhamdulillah dapat 300 dosis. Pertama kali nunut. Jadi nggak bisa bikin sendiri tapi saya nunut sama eventnya orang. Di event tersebut ngapunten pertama kali saya ikut di Balai Pamungkas. Satu, antriannya nggak jelas. Kedua, jam datangnya yang juga nggak jelas. Karena tahu-tahu orang datang bisa 400 orang. Tahu-tahu orang bisa datang banyak sekali. Dan itu berkerumunnya sampai benar-benar ke jalan seperti itu. Akhirnya waktu itu aku IO, alhamdulillah aku di event organizer. Saya juga udah dapat sertifikasi untuk crowd trainer tentang crowd-nya segala macam, ngatur crowd itu seperti apa sih. Terus juga kebetulan saya udah pernah nanganin konser-konser gede juga. Kayaknya sama deh sebenarnya flow-nya. Akhirnya saya coba cari dana lagi waktu itu ke pihak Ambarukmo Group waktu itu. Saya matur ke pihak Ambarukmo Group, alhamdulillah dapat. Mereka bersedia untuk dijadikan tempat dan membiayai sepenuhnya vaksinasi warga Padukuhan Gowo waktu itu. Saya presentasi sama mereka. Nah, selanjutnya saya buat layout, Bu. Jadi yang pertama kali saya lakukan waktu itu saya buat layout. Layoutnya itu benar-benar kita atur gimana sih daya tampung untuk orang. Pertama kali itu yang harus dilakukan adalah gimana sih memfilter orang bahwa yang datang ini benar-benar yang terundang. Jadi kalau tidak terundang itu yang bikin kacau itu Bu, seperti itu. Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah filter dulu pendaftaran. Target kita berapa nih? Target kita waktu itu saya awal-awal targetnya 1.500, 750 peserta per day. 2 hari itu sekitar 1.500. Yang pertama kita lakukan adalah memfilter target kita siapa? Target kita warga Gowo. Oke, berarti kita buka pendaftaran benar-benar khusus warga Gowo. Waktu itu. Itu dalam waktu 3 jam, Bu, 1.500 itu sold out. Jadi dalam 3 jam kita buka linknya, jadi kita pakai link Google Form waktu itu langsung sold out. Habis. Nah, selanjutnya adalah kita bagi batch. Jadi di hari pertama, itu kita buka jam 8. Jam 8 kita bagi jam 8 sampai jam 9 itu batch 1. Batch 2 9 sampai 10. Batch 2. Batch 3-nya 10 sampai 11. Terus batch 4-nya 11 sampai jam 12 misalkan. Terus break jam 12 sampai jam 1. Terus selanjutnya ada batch jam 1 sampai jam 2. Selanjutnya ada batch untuk terakhir itu saya biasanya buat untuk yang on the spot. Jadi saya biasanya ditaruh di terakhir jika ada sisa vaksin. Jadi satu hari itu kapasitasnya bisa sampai 5 sampai 6 batch. Dari jam 8 sampai jam 2 siang. Nah, terus setelah kita bagi batch, kita harus atur dulu kapasitasnya berapa. Kapasitas tiap batch. Waktu itu karena 750 per batch-nya saya bagi hanya sekitar 100 sampai 150. Jadi tiap jam itu yang datang 150. Itu yang saya atur. Jadi total batch-nya sekitar 750. Sudah kita atur. Jadi yang datang siapa? Selanjutnya, setelah batch kita atur, berikutnya adalah WA Blast. Jadi saya pakai software sama teman saya WA Blast gitu, yang bisa nge-blast masif. Jadi batch 1, 8 sampai 10, 150 nama dulu kita masukin, kita grouping.
terus kita blast langsung bersamaan 150 nomor tersebut. Terus kita blast terus sampai batch 1 sampai batch 6 selesai, kita blast menurut jamnya masing-masing. Waktu itu saya masih manual, bener-bener pakai Google Form. Terus sehabis itu kita blastnya juga kita blastnya aja yang pakai sistem. Kalau sekarang alhamdulillah kita udah langsung bisa milih. Jadi teman-teman pekerja event sudah ada yang berbisnis pendaftaran online ceritanya buat mereka. Dan saya lebih senang karena saya udah bayar dia doang udah selesai, nggak pusing saya. Mikir jam, mikir registrasi, mikir apa udah selesai semua. Bahkan nanti proses screening itu sudah dilakukan di web tersebut. Jadi kan biasanya ada form screening tuh, Pak Rim, ketika mau vaksin tuh. Nah, itu sudah dipilih langsung di screeningnya. Jadi mereka masuk sampai ke mana? Sampai ke lokasi, itu nanti tinggal nge-tap doang gitu loh, Pak, posisinya. Jadi sekarang malah udah ada vendor-vendor seperti itu, Pak, ceritanya. Nah, setiap saya event, saya sekarang berusaha untuk hire mereka aja, dan nggak mahal, worth it banget, karena bener-bener ngurangin tenaga, ngurangin effort untuk melakukan pendaftaran seperti itu. Nah, terus selesai pendaftaran, kita sudah dibagi semuanya. Nah, kita akan fokus di layout. Karena kapasitasnya 150, berarti anggap saja kita mesti punya kapasitas di pre-registrasi itu 150 kursi. Saya akan bikin 150 kursi untuk di pre-registrasi. Kemudian gimana kalau misalkan ada tahu-tahu 50 orang lagi di jam berikutnya datang? Artinya kan saya harus punya di kursi berikutnya, di row berikutnya saya harus punya paling nggak 100 kursi lagi. Sehingga kapasitasnya misalkan di luar 150 penuh, saya bisa masukkan untuk mereka berganti ke row yang di dalam. Kuncinya sih seperti itu. Jadi kita harus punya kapasitas tempat duduk, kita harus punya kapasitas row yang kita sudah perhitungkan gitu loh. Seperti itu. Kenapa crowded? Karena jam datangnya nggak jelas. Kenapa sampai ngantri-ngantri? Karena kapasitasnya tidak dihitung. Kenapa sampai mengular kemana-mana? Karena itu dia screeningnya tidak lolos seperti itu. Mungkin itu. Nah, alhamdulillah waktu di Royal Ambarukmo saya tidak terlalu dapat banyak masalah. Saya tidak terlalu dapat karena memang orangnya tertargetnya jelas, satu padukuhan. Yang lumayan menantang, sangat menantang sekali waktu yang di Alana, Bu. Jadi waktu di Alana itu H-4 sebelum Sonjo mengadakan di Alana, itu pihak Dinkes Sleman itu mengadakan. Saya sebut nama nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak ada orang Dinkes Sleman ngesungguh aku. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue rata kayak vaksin loh Mas Yuri, kok aku diseneni malah. Itu siapa inisial Mas? Vaksin dari TNI Pak. Oh, siap. Jadi H-4 itu saya ditelepon sama GM-nya Alana, Mas Yuri, nanti kamu kalau ngadain nggak kayak gini toh? Hah, kayak gini gimana Bu? Aku bilang, ini loh, difotoin sama dia ceritanya. Ini loh Mas, 5:30 orang udah datang. Ini wah. Nah, ternyata kesalahannya adalah itu tidak tertarget. Jadi benar-benar di-blast di sosial media sehingga memancing banyak orang untuk datang ke situ. Dan mereka tidak melakukan, jadi publikasinya adalah vaksin gratis Alana jam sekian sampai jam sekian, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Itu buat saya haram dilakukan di saat ini ya, kalau kita mau tertib ya. Itu jangan sampai. Saya bilang sama teman-teman Alana, jangan dipublish di Instagram kamu. Kalau kamu mau publish nanti aja beritanya, post setelah event, aku bilang. Setelah eventnya aja. Tapi follower saya naiknya signifikan loh Mas. Ternyata acara vaksin ini itu banyak dinanti-nanti sama teman-teman. Kenapa? Karena secara digital followers mereka naiknya signifikan. Alana itu naik sampai 1.400 Bu followersnya. Gara-gara orang nyari vaksin. Itu kenyataan yang terjadi di dunia digital. Tapi resikonya, yaitu tadi, resikonya benar-benar masa itu tidak terkendali. Akhirnya saya memutuskan untuk oke Bu, besok pagi saya ke Alana, saya akan lihat. Saya lihatlah ke sana dan yang terjadi benar-benar crowded luar biasa. Tidak jelas antriannya di mana, flow masuknya seperti apa.
Terus saya tidak langsung sok tahu bahwa saya bisa, enggak, tapi malah saya panggil teman-teman dari dokter-dokter yang ada di sana. Saya tanya, jadi Mbak dari mana? Saya dulu dinasnya di Wisma Atlet. Oh ya, iya Mas, saya udah biasa vaksin di G-Expo. Oke, Mbak boleh diskusi nggak? Lagi istirahat kan? Iya, lagi istirahat. Mbak, kalau di G-Expo seperti apa Mbak? Saya malah manut Mbak, karena Mbak udah pernah di event yang gede. Jadi learning saya bukan saya sebenarnya, tapi saya lebih mendengar gitu loh. Saya pengen mendengar gitu loh. Banyak learningnya saya mendengar teman-teman yang mereka sudah jauh lebih ahli, jauh lebih sering event-event besar. Dan ternyata yang terjadi di Alana itu ternyata itu tim hebat sekali. Waktu itu ada ternyata 28 orang yang ada di Kodim Sleman itu dokter semua. Bayangin satu event dari mulai screening, Nancy, vaksin, sampai yang nulis itu dokter, bayangin Bu. Apa nggak berlimpah-limpah saya? Punya tenaga dokter semua gitu loh. Biasanya kan nakes campur ya, dokternya paling 6 apa 7. Ini 28 Bu. Dokter semua. Dan akhirnya saya minta mereka untuk, Mas, Mbak yang di G-Expo seperti apa? Mas, gini loh Mas. Akhirnya diterangin semua. Oke, saya coba pahamin. Akhirnya saya modifikasi sedikit. Sama juga kapasitas. Jadi kalau yang di Alana kapasitas kita lebih gede karena per day-nya sekitar 1.000 sampai 1.500 kapasitasnya. Jadi per jam itu dari tadinya di Royal Ambarukmo saya per bed sekitar 150, yang ini kita gedein jadi sekitar 250 sampai 300. Tetap hitungannya tetap batch. Seperti itu. Terus karena di kesalahan yang kedua terjadi adalah parkirnya langsung di basement persis di gedungnya. Jadi udah tidak ada screening. Itu yang terjadi kesalahan waktu Dinkes adain di sana. Jadi bayangin sehari dia nerima 1.000, di bawah basementnya itu sudah ada sekitar 600 motor, Bu. Udah ada 600 motor di basement. Saya hitung, Bu. Wah, udah crowded banget. Jadi crowdednya itu tidak hanya di venue-nya, tapi sudah di luar venue juga udah crowded banget. Nah, sama saya ubah. Sama saya parkir itu dari Alana yang tadinya langsung ke basement, saya minta ke kanan. Jadi kantong parkir sendiri. Jarak dari kantong parkir ke gedung itu ada sekitar 300 meter. Nah, terus saya bikin teman-teman yang menyaring, menfilter undangan itu di jalan menuju Alana. Jadi yang hanya menunjukkan undangan saja yang boleh masuk. Saya tidak mau mengusir orang yang sudah turun karena udah paling susah, orang udah turun di motor, udah parkir, kita usir setengah mati, Bu. Tapi kalau masih di atas motor, kita udah usir duluan. Jadi berarti mulai dari dia masih di motor, dia masih di mobil, dia mau masuk nggak ada undangan, itu sudah langsung kita minta putar balik. Seperti itu. Jadi kita filter bener-bener di depan. Sehingga dari mulai filter pertama, misalkan dia masih bisa lewat ke filter kedua, ke parkiran, kita punya filter lagi yang berikutnya, Bu. Filter berikutnya adalah kita bikin barikade panjang, barikade waktu itu sekitar 50 meteran untuk menuju antrian yang pertama. Itu saya siapin sekitar 150 kursi di situ. Nah, itu di situ ada petugasnya lagi yang akan menanyakan tetap, mana undanganmu? Jadi sudah difilter di pertama, masuk ke parkiran dia berhasil, mau masuk ke antrian ngambil nomor, dia akan difilter lagi di situ. Kuncinya di situ sebenarnya. Terus di situ dia nggak bisa nunjukin, dia tetap akan pulang. Seperti itu. Nah, flow yang di dalamnya sama, nggak ada yang berubah, hanya memang kalau kecepatan saya nggak akan ngomong di acara di medis itu kecepatan, nggak dimarahin sama dokter Hera, nanti saya nggak boleh cepat-cepat. Jadi saya tidak akan bermain-main di wilayah medisnya, tapi saya akan lebih bermain untuk flow-nya aja seperti itu. Tapi kalau sudah ada ya, Mas, ini saya nggak bisa vaksin karena darah saya tinggi, Pak. Itu saya benar-benar dokter, saya nggak bisa ikut-ikut di wilayah itu. Saya benar-benar hanya bisa ngantar kamu untuk flow-nya. Tapi kamu bisa disuntik atau enggak, atau kamu disuruh observasi dulu atau gimana, itu saya benar-benar ikut sama dokter. Saya nggak punya ilmu di situ. Ilmu saya cuman hanya urusin ini agar tidak crowded seperti itu aja. Jadi benar-benar kita pisah, Bu, seperti itu wilayahnya. Saya benar-benar percayain kalau udah di dalam
Itu udah haknya dokter. Saya nggak mau usik-usik. Gimana ngakalin yang ada titipan-titipan? Banyak kan titipan si A, si B, si C, banyak sekali. Itu saya suruh datang, saya atur juga, Bu. Titipan-titipan itu saya kasih batch juga. Oke, di batch sekian kayaknya bisa nih kosong. Di batch sekian kosong. Nah, itu yang kita pakai. Seperti itu, Bu. Ngatur-ngatur titipan-titipan yang on the spot. Seperti itu. Nah, terus gimana ada orang yang tahu-tahu misalkan datang on the spot, itu juga kita layanin. Pak, jam 1 siang. Biasanya vaksinnya Bu Endang biasa yang ngingetin saya. Mas Yuri, ini tinggal sekian. Dan terjadi di hari kedua, pihak Kodim lupa bawa stok vaksinnya, Bu. Dan saya panik gitu di hari kedua. Jadi target saya 1.500, ternyata pihak Kodim bawa 1.100 ya, Bu Endang ya? Iya. Padahal jam 11 itu sudah 980, Bu, yang disuntik. Langsung pucat saya. Karena karena waktu itu ada yang terjadwal yang belum bisa divaksin, gitu loh. Jadi ada jadwal yang masih jam 11, setengah 12, dan jam 1 dan jam 2 yang belum ke vaksin. Itu total ada 400 orangan. Ceritanya. Saya sampai diteror di IG saya waktu itu, diteror benar-benar. Niko, saya nggak bisa lah. Akhirnya kita belas lagi. Yang di tanggal-tanggal itu, yang di jam-jam itu kita minta maaf dulu, kita pakai WA blast, kemudian kita minta suruh datang untuk besok pagi, dari jam 8. Jadi jam 8 itu pagi di hari ketiga, crowded sekali, tapi alhamdulillah tetap terkontrol. Seperti itu posisinya. Nah, intinya sih sebenarnya cuma layout, cuman di pendaftaran, registrasi mesti clear, terus teman-teman pekerja event juga sekarang udah nyiptain udah bikin sistem registrasi yang lebih keren dan nggak bikin pusing, sudah ada jamnya, tanggalnya, milih juga udah ada semua. Terus juga habis gitu kita bikin batch dan kapasitas tiap jam. Kemudian setelah itu juga kalau flow sih sebenarnya rata-rata sama aja ya. Cuman tinggal mainin kapasitas aja di tiap antrian itu, kita siapin kursi yang sesuai aja, sehingga once misalkan penuh, misalkan di pre-registration penuh nih sampai antri, itu kita langsung majuin. Kita bisa langsung majuin, kita pindahin kapasitas itu ke registrasi seperti itu. Nah, yang paling penting juga, Bu, gini, Pikar itu tidak selamanya safe. Jadi saya pernah kejadian di hari pertama, itu sistemnya registrasi milik Kemenkes down. Dan down-nya lumayan lama, 1,5 jam down. Nah, itu kita langsung ambil inisiatif untuk membuat Google Form. Jadi untuk backup plan-nya kita buat Google Form yang kita share di semua link-nya pendaftaran itu, mereka megang link-nya sama, kita input, Bu. Semua input manual. Ketika 1,5 jam terus link on lagi, hidup kembali, nanti ada 2 orang yang kita tugaskan untuk input manual ke sistem tersebut. Jadi tetap kita punya backup plan yang lumayan banyak. Dan saya juga hari ini banyak belajar dari Pikar dari BPJS ya. Oh iya, bukan Kemenkes ya, Bu ya? Pikar kan ada 2 tuh, ada yang dari Kemenkes, ada yang dari Pikar. Pokoknya itulah, salah satu tuh kita buatin Google Form waktu itu. Nah, terus yang berikutnya tadi saya banyak belajar juga di sistemnya Om Ipet, teman sahabat saya yang ngelaksanain di JEC, itu juga sistem registrasinya, Bu, itu keren banget. Jadi benar-benar tinggal barcode, orang udah nggak ada banyak-banyak megang kertas. Itu juga keren. Dan salah satu inovasi yang keren dari farmasi adalah tim farmasi nyiapin suntikan ya, nyiapin suntikannya itu, jadi tim vaksinator itu udah benar-benar tinggal nyuntik aja. Itu yang keren banget dan cepat banget. Jadi ada perbaikan. Jadi waktu kita ngadain di Royal Ambarumo, kemudian kita ngadain di Alana, itu perbaikannya jauh lebih banyak gitu, seperti itu progresnya, dan ternyata juga sistemnya jauh lebih siap seperti itu. Kalau saya sih punya harapan ya, Pak ya, punya harapan, ide liar saya sih. Sebenarnya Jogja nggak usah pusing-pusing loh untuk menuju target 70% atau 80%. Karena sekarang kita udah lihat
Misalkan kayak teman-teman di UGM sehari udah bisa produksi 3.500. Teman-teman di JSC sehari udah bisa 4.000. Teman-teman di SCH, Sleman City Hall, misalkan let's say di sana 2.000. Kan tinggal sebenarnya tim itu dibiarin aja di masing-masing tempat yang udah ada, tinggal dikeluarin dana aja selesai loh, Bu. Mau produksi sehari berapa nih Jogja nih? Butuhnya 25.000. Tinggal dicari aja. Menurut saya sih, Bu, ke depan ya misalkan kita mau nyampe 80%, sebenarnya udah nggak usah pusing-pusing karena sumber-sumber produksi vaksinasi sentral-sentral vaksinasi di Jogja ini sudah bisa produksi dengan kapasitas besar-besar gitu loh. Tinggal dikucurin dana udah selesai kok Bu sama dosis vaksinnya. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.